yang sekarang banyak dipakai. Kita banyak berkiblat ke sains sekarang, yaitu yang IMRAD tadi, the introduction, method, result, discussion. Tapi sebenarnya semua artikel itu ada semua isinya nih, ada conclusion-nya juga. Nah, conclusion ada juga yang tidak tulis. Kadang kita ada menemukan struktur artikel jurnal di jurnal tertentu yang tidak ada conclusion-nya, ada itu. Tapi dia conclusion-nya itu sudah ditaruh di pendahuluan paling bawah gitu sebenarnya kalau kita lihat-lihat. Nah, jadi tapi semua artikel harus ada sepertinya seperti ini. Jadi penelitian artikel itu kan sebuah ini ya, sebuah hasil dari riset yang kita tawarkan, kita tulis, kita publikasikan sehingga orang tahu ini hasil dari riset, sehingga artikel itu menyuguhkan sesuatu kan. Jadi mesti ada pendahuluannya, mesti ada hasilnya, diskusinya, dan konklusinya. Tapi tidak selalu dalam bentuk diletakkan di judul-judul ini, sesuai dengan struktur jurnalnya menganut yang mana, yang klasikal atau yang IMRAD. Nah, mungkin kenapa ada yang tanya, kenapa sekarang kok banyak yang IMRAD gitu, yang kayak gini IMRAD plus lah lebih gitu. Nah, karena itu sering dipakai oleh jurnal-jurnal dari pure science. Nah, memang salah satu jawaban yang kalau saya menjawab, ya sekarang kita ini di dunia modern ini kita lebih sekarang mengikut kepada struktur-struktur yang dibuat oleh orang-orang sains, termasuk indeks saja. Jadi SINTA itu kan singkatannya Science and Technology Index ya. Jadi memang kita ya di dalamnya ya hitung-hitungan angka-angka gitu ya. Nah, belum ada yang di Indonesia masih ikut itu semuanya. Tapi kalau di WOS kan ada yang Social Science Index ya. Nah, itu urusan lain lah. Yang penting kita sekarang sebagai jurnal, pengelola jurnal, kita ikut aturan-aturan yang dimainkan oleh aturan jurnal dan kebijakan-kebijakan tentang jurnal. Itu aja kita. Tapi kita bukan berarti tidak boleh pakai yang classical structure. Boleh saja. Saya di Al-Albab itu strukturnya masih klasik. Ya. Jadi pendahuluan, poin-poin, kesimpulan. Itu kalau di Al-Albab itu yang saya juga dapat SINTA 2 juga. Nah, nanti kita akan submit Scopus ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini ininya ya. Jadi why, pendahuluan tuh isinya why, mengapa, karena di situ isinya ada alasan-alasan dan seterusnya. Literatur juga why, mengapa kok begini gitu ya. Kita sampai state of the art. Nah method itu how, bagaimana penelitian itu. Nah kita bahas. Kemudian result itu apa temuan-temuannya. Jadi itu data-data result itu. Kemudian discussion itu bagaimana data itu. Kalau udah data seperti itu, so what gitu ya. Kita lu mau apa? Kita diskusikan bawa kemana ini data ini. Setelah didiskusikan konklusinya sekarang kalau sudah begini, ini yang mau kita sampaikan. Nah, begitu. Oke, jadi kita akan kembali. Nah, di sini ya. Nah, kita akan lihat nih. Sebenarnya di artikel-artikel itu pendahuluan itu apa sih isinya sebenarnya? Nah, gitu. Nah, sebenarnya pendahuluan itu ya. Pendahuluan itu kalau dalam dalam kecenderungan umum dari tulisan artikel yang ada, itu yang pertama itu memuat tentang fakta sosial. Fakta sosial itu isu yang kita bahas itu berangkat dari fakta sosial. Di situ pakai kalimat-kalimatnya shocking, misalnya begini, fakta sosial itu begini. Pemerintah menyatakan bahwa di kampus-kampus sekarang banyak kampus menjadi sarang radikalisme misalnya. Kan gitu tuh BNPT kan. Nah, itu shocking. Wih, benar sedikit lah kok kampus ada sarang radikalisme gitu. Nah, tapi kan memang ternyata faktanya ada beberapa penelitian kan. Nah, maka diperkuat, kalimat itu diperkuat oleh kalimat penguat, data-data penguat dan kutipan. Nah, kutipan dari BNN misalnya. BNPT ya, BNPT bukan BNN. BNPT ternyata kita dapat dari BNPT begini. Ya, kita buatlah kalimat. Sahabat kampus, banyak kampus di Indonesia ini sekarang menjadi sarang terorisme atau produksi radikalisme, terorisme misalnya. Karena kita lihat dengan kalimat-kalimat yang ada di kita kutip. Jadi memang jangan bicara sembarangan, tapi kita ada rujukannya ya. Dia ada kutipan ahli atau kutipan data di sini.
Itu yang pertama. Maka itu yang dinilai tadi ya. Kalau kita lihat ke sini, nah ini dinilai kan. Silakan periksa kesenjangan, novelty, tujuan dan seterusnya. Analisis yang lengkap. Nah, analisis itu kan apa? State of the art. Nah, kan kita harus review dulu untuk mengatakan seperti itu. Nah, yang kedua fakta literatur. Nah, jadi kajian ini ya dari kajian tentang radikalisme misalnya tadi kan, ini radikalisme itu kajiannya sudah banyak sekali. Nah, kita lihat pada radikalisme yang ada di kampus. Nah, dari kajian yang ada, itu kajian di kampus itu radikalisme yang muncul di kampus itu begini, ya kan? Nah, itu state of the art. Kita petakan, kita harus berhasil memetakan itu. Nah, sekarang tulisan ini, ya, ini mengangkat tentang yang ini. Nah, ini untuk mengisi atau untuk membedakan atau apa? Nah, itu ditulis dengan jelas. Nah, ya. Nah, kemudian yang ketiga tujuan. Jadi oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk apa? Mendeskripsikan tentang jaringan-jaringan radikalisme di kampus, mengungkap tentang mengapa jaringan di kampus itu penting untuk diangkat, kan? Kemudian ternyata apa pesan-pesan yang mau kita katakan? Bahwa ternyata di kampus itu sebenarnya ya bukan menjadi sarana radikalisme, tetapi kampus digunakan sebenarnya untuk telah menjadi sasaran untuk dijadikan sebagai basis gitu oleh kelompok-kelompok radikalis gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, argumen. Nah, mengapa kok di kampus ini dijadikan sebagai tempat radikalis? Nah, maka argumennya utama, saya asumsinya bahwa kampus ini masih longgar ya. Di kampus punya banyak kampus itu tidak terlalu ketat dalam mengawal mahasiswanya, satu misalnya. Yang kedua misalnya mahasiswa adalah kelompok manusia, kelompok umur yang sedang mencari jati diri. Di sana banyak pencarian jati diri oleh mahasiswa, maka kampus menjadi sasaran yang empuk, dan seterusnya. Itu asumsi kita gitu, kita lihat kan. Nah, itu yang akan menjadi dasar di belakangan. Datanya akan berkaitan tentang itu, kemudian diskusinya pasti berkaitan tentang itu, nah seterusnya. Itu harus kita lihat. Nah, hari ini kan poin kita adalah tadi ya, hari ini poin kita ini ya, kebenaran ilmiah dan orisinilitas. Maka kalau kita sudah seperti itu tadi akan kelihatan orisinal kan, kita kan kita tahu ini. Kalau kita udah state of the art, semuanya kita review dan kita tahu di mana, pasti kita orisinil karena kita tahu kalau ada yang seperti ini, saya nggak yang ambil ini ya apanya lagi. Jadi bukan duplikasi, bukan copy, tapi memang apakah melanjutkan atau mendalami atau membuat suatu tulisan yang baru. Nah, oleh karena itu bisa akan kita ambil ini keunikan. Nah, keunikan paper ini dibanding lainnya. Nah, kan ini di sini maka tulisan ini, ini ya kan, mengapa penting dan itu hendak ditunjukkan. Lalu apa yang berbeda dengan yang ditulis di fakta literatur ini? Di sini ya kelihatan di situ. Nah, sekarang setelah seperti ini, kita akan lihat metodenya. Literatur review tadi kan sudah oke. Jadi literatur review bisa ini diperbanyak di sini kalau memang pakai yang klasikal. Tapi kalau pakai yang sekarang, literatur review dikembangkan dari sini. Jadi ada judul sendiri literatur review dikembangkan di sini. Maka dia akan dari fakta literatur dan teori-teori dan argumen ini kembangan dari 2 dan 4 ya. Nah, sekarang metode. Nah, metode ini isinya apa kalau ada ditulis? Jadi metode ini isinya mengapa memilih objek material. Jadi kalau dalam penelitian itu ada objek formal, ada objek material ya. Objek formal itu isu yang diangkat, objek material itu tadi yang objeknya tadi yang mau kita teliti. Nah, Pak, kalau penelitian library research bagaimana? Apakah objek materialnya kan kita nggak ke lapangan loh? Ada juga, karena library research itu kan ada teks-teks yang kita jadikan sebagai objek. Ya teks itulah objek materialnya. Kalau kita lihat di penelitian-penelitian yang menggunakan discourse analisis, itu objeknya kan teks-teks itu ya. Jadi kalau meneliti tentang bagaimana karya misalnya
kehebatan atau apa, atau poin-poin penting dalam karya Imam Sambas, Maharaja Imam Sambas. Kita lihat karya-karya beliau itu kan tulisan-tulisan semua. Kita ambil teks-teksnya, kita ambil judul-judulnya, kita analisis. Nah, itu sama. Jadi atau kita nulis tentang bagaimana ide-ide gagasan modernitas dalam karya Gus Dur misalnya. Nah, kita lihatlah karya-karya Gus Dur itu. Tapi berarti kan objeknya teks, itulah objek materialnya. Nah, mengapa memilih itu gitu? Mengapa memilih karya Gus Dur misalnya gagasan modernitas dalam karya-karya Gus Dur? Nah, kenapa kok memilih Gus Dur? Enggak milih Nurholis Masjid misalnya. Kan kita bahas tentang gagasan modernitas, nah itu dijelaskan gitu ya. Dan sumber informasi yang dipakai, nah, kan pakai teks atau informan, tadi udah jelas. Kalau di lapangan kan informannya ya. Ini dijelaskan sumbernya siapa, tentang apa. Nah, kemudian pengumpulan data, prosesnya seperti apa, dan bagaimana dianalisis dalam paper. Itu dijelaskan. Tapi selama ini biasanya di method ini dituliskan metodologi misalnya sumber data. Sumber data adalah sumber-sumber di mana data itu diambil. Nah, itu nggak perlu lagi, nggak usah. Langsung saja tulis sumber data itu si A, si B, si C, sumber data tentang ini, harusnya. Ya. Jadi tidak lagi bicara teori di sini. Nggak ada usah ada kutipan-kutipan. Kalau ada pun ya boleh untuk mempertegas ya di sini. Tapi kita jelaskan, kita ceritakan di sini. Nah, kita hari ini cuma itu saja yang kita lihat. Karena nanti ada minggu depan hari Jumat kita akan bahas analisis dan simpulan. Bagaimana analisisnya, bagaimana simpulannya. Dan itu ada poin sendiri yang dinilai oleh evaluasi diri di Arjuna. Baik, saya kira itu untuk sementara. Nah, nanti kita akan minta, coba kita lihat, kita tanya dulu, sambil kita boleh bedah ya, boleh bedah punya Bapak Ibu sekalian. Kira-kira bagaimana? Oh, ini running baterai, sebentar saya cek, saya colok dulu baterainya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sementara itu dulu ada pertanyaan, kira-kira apa yang harus kita diskusikan? Silakan. Sudah setengah jam ya kita bicara di pengantarnya. Jadi, silakan Bapak Ibu sekalian. Pak Hayan, ada yang mau disampaikan? Unisula ini di Semarang ya? Pak Hayan, Unisula ini di Semarang ya? Di Lamongan, Bapak. Lamongan. Lamongan ya? Bukannya Unisula Universitas Sultan Agung? Universitas Islam Lamongan, Bapak. Oke. Apa jurnalnya? Kita lihat ya. Baik, Bapak. Jurnalnya JCE. JCE Unisla. Unisla. Journal of Childhood Education, Bapak. Kalau kepanjangannya. Journal of Childhood Education. Ya, ini ada ini. Ya, kita lihat. Karena Pak Zayan yang di situ, ya kita bedah dulu punya Pak Zayan yang gimana. Coba kalau Pak Zayan mau sampaikan gimana kondisi jurnal, artikel-artikel yang punya Pak Zayan ini. Jadi untuk yang 2017 sampai 2019 itu jurnal kami mati, Bapak. Jadi 2017 itu pakai UJS 3, kemudian sampai 2019 itu websitenya mati, dan sekarang 2020 baru digantikan dengan UJS 2. Jadi saya mulai dari awal. Dan untuk kekurangannya mungkin dari substansi yang sudah Bapak jelaskan tadi, dan juga reviewernya full quick submit seperti itu, Bapak. Oke. Berarti yang sudah melalui OJS daring, yang full OJS itu sudah ada berapa nomor? Kalau full daring belum ada, Bapak. Jadi saya masih meraba-meraba, jadi cuma pakai WA, email gitu aja. Ya, untuk yang full daring. Nah, oke. Kalau begitu yang semi daring OJS, dia pakai email, pakai WA, tapi dokumen hasil reviewnya itu diupload di nama, di login S gitu ya, pakai punya dia. Itu sudah berapa nomor? Belum ada, Bapak. Jadi pakai. Berarti masih quick submit semua. Masih quick submit semua. Iya. Oke, karena ini juga sudah terlambat, ya kan? Hari sekarang, artinya sudah lewat batas pengajuan tanggal 30 September.
ya nanti Bapak ajukan tahun depan. Tapi ini kan jurnalnya keluarnya Maret and September. Berarti nanti Iya, Bapak. September ini kan terbit nih. Sudah terbit yang September. September ini sudah Bapak. terbit. Ya. Masih lihat. Nah, oh, udah lengkap ya. Ini kok September, Februari, Maret, Agustus. Ya. Berarti 20 udah lengkap. Nah, berarti nanti Bapak Maret itu Bapak lakukan atau semi minimal. Semi itu begini ya, pakai WA atau pakai apa namanya email, tapi Ya. dokumen-dokumen itu diupload melalui akun reviewer. Ya, Bapak. Jadi rencana saya untuk terbitan yang ke depan pakai full daring. Full daring lebih bagus. Nanti bisa saya buatkan akun kalau ada full daring lebih bagus. Seperti itu. Ya, betul. Nah, setelah itu baru Bapak submit akre dengan menggunakan yang Maret 2021. Ya kan? Di sini kan nanti letaknya. Kemudian 1, 2, 3, 4. 4 ini yang Bapak dinilai nanti. Ya nggak apa-apa, yang 3 ini quick submit, juga ada 1 yang itu ya lumayan. Submit aja dulu, ya kan? Nanti kan dapat tuh yang hasil minimalis. Ya, nah, nanti baru yang September itu reakreditasi. Nah, itu mungkin bisa akan meningkatkan. Jadi gini Bapak, kemarin sudah submit akreditasi mungkin. Sudah, kalau sudah submit berarti ya nanti mudah-mudahan dapatlah nilai yang paling rendah terakreditasi itu udah lumayan, dan 6 kan. Karena kondisinya memang seperti itu. Ya, jadi tapi kan yang lain masih bisa. Yang lain-lain tadi paper misalnya kan bisa ditingkatkan. Kalau paper yang ada gimana, kondisi paper yang ada? Untuk nilai yang tadi saya sampaikan, yang kepioniran dan originalitas karya. Saya pikir masih 2, Bapak. Jadi ini tadi ilmu baru dari Bapak. Saya pikir ya cuma nilainya, poinnya 2 lah. Ya, kalau childhood education ini memang udah spesifik. Kalau di IAIN kan PIAUD namanya. Kalau ini malah lebih luas. Jadi pokoknya childhood education, anak usia dini semuanya, dimanapun, agama apapun, pokoknya nggak masalah. Ini bagus, artinya keranjangnya agak besar. Spesifik, tapi keranjangnya agak besar. Nah, gitu. Kalau PIAUD kan cuma spesifik, tapi cuma Islam saja gitu. Kan ada Islam anak usia dini gitu. Jadi lumayan Bapak ini termasuk sudah spesifik. Childhood education itu kan sudah keilmuan yang spesifik ya. Lumayan gitu. Baik. Artinya dapat dari poin itu. Tapi dari artikel begitu ya. Baik. Terima kasih Pak Hayan. Ada yang mau cek jurnalnya? Silakan, yang mau cek jurnalnya siapa ini? Atau ada pertanyaan dari yang saya sampaikan tadi? Silakan. Pak Amiruddin? Silakan Pak Amiruddin. Apa jurnalnya Pak Amiruddin? Oh, ini sudah ada Pak Anton ini. Halo Pak Anton. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak. Ya. Nanti kalau saya sudah mengikuti ini dari tadi. Ya. Siap Pak Anton. Kalau ada tambahan dari Pak Anton dulu mungkin. Silakan Pak Anton. Ya, terima kasih Pak Zainuddin dan teman-teman. Saya menyimak dari tadi ya. Sekedar memastikan lagi, ini yang hadir di sini bukan hanya tim teknisnya ya. Maksudnya yang harus ada, sebisa mungkin ada ketua redaksinya. Karena ini kan masalah substansi, biasanya tentunya lebih tahu kondisi artikel bagus atau tidak dan seterusnya kan ketua redaksi ya. Nah, saya khawatirnya yang hadir cuman bagian IT-nya, jadi nanti nggak nyambung. Makanya sebenarnya di dalam pelatihan ini kita minta kedua-duanya ikut, jadi biar saling membackup ya satu sama lain. Mungkin catatan tambahan saja bahwa bagi yang sudah mengusul akreditasi ya, seperti disampaikan tadi yang dari Lamongan, ya catatan penting dari Pak Zainuddin tadi tentunya menjadi poin penting untuk perbaikan artikel ke depannya.
bagaimana menulis introduction yang bagus, kemudian methods yang bagus dan seterusnya tadi. Mungkin sementara itu Pak Zainuddin ada beberapa hal saya resume ini, maksudnya terkait dengan ini poinnya yang mau saya sampaikan, bahwa artikel yang masuk itu bisa jadi memang apa adanya itu nggak berkualitas, bisa jadi ya Bapak. Karena ini yang saya alami. Tetapi dalam kondisi kita belum terakreditasi, nah ini ya, makanya perlu pengorbanan dari ketua redaksi. Kadang-kadang kita balikkan ke penulisnya, justru nggak balik lagi ke kita. Sering sekali seperti itu. Nanti artinya ini yang perlu dipahami oleh posisi ketua redaksi. Nanti mungkin bisa diingatkan kalau ketua redaksinya nggak ikut hari ini ya, bahwa tulisan yang masuk ini kan kita dituntut diversifikasi geografis, informasi penulis dan seterusnya kan berat. Kadang-kadang yang masuk ke kita ya memang seperti itu, kurang berkualitas atau tidak sesuai dengan apa yang kita mau, sesuai dengan teorinya yang dikatakan dijelaskan oleh Pak Zainuddin tadi misalnya. Nah itu jangan juga tiba-tiba kita tolak ya. Saya pernah mendapatkan misalnya sebelum usul akreditasi, saya pernah mendapatkan tulisan dari Singapura. Kemudian ada yang dari Malaysia, ada teman-teman kita yang dari Jakarta dan seterusnya. Kalau saya tolak itu sayang karena memang kita dapat dari ini ya. Nah, disinilah yang diperlukan ketua redaksinya untuk membantu memperbaiki. Kalau kita suruh ke penulisnya tidak mau memperbaiki, mau tidak mau berdasarkan konsep-konsep teori disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi, ya bekerja keras dulu untuk memperbaiki sebelum terakreditasi. Tapi ketika sudah terakreditasi, kita bisa agak sok dikit ya. Nah ini maksudnya mungkin poin yang penting saya highlight ya. Selanjutnya saya kembalikan lagi Pak Zainuddin. Ini kebetulan saya sedang meeting juga yang lain, jadi berdua nih saya laptop saya buka ya. Silakan. Siap, terima kasih Pak Anton. Jadi memang itu dua dilema editor in chief ya, dilema editor in chief. Tapi kalau ada menemukan seperti itu, maka yang dipilih adalah diambil artikelnya dan diperbaiki sehingga kualitasnya meningkat. Nah, semampulah editor in chief dan memang begitu. Nah, jadi kalau ada kan penilaian kemarin kan di atas kan aspirasi wawasan tadi ya. Saya kemarin dapat tulisan juga dari India. Ya saya pelihara lah dari India ini bolak-balik tolong. Habis itu kita tingkatkan lagi. Baik, saya kira itu ya penting sekali dari Pak Anton. Ini ada Pak Safrizal Jamaluddin. Mana nih Pak Safrizal? Apa yang mau disampaikan? Silakan Pak Safrizal. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi pakai masker atau lagi pakai apa nih? Iya Pak. Videonya lagi pakai masker atau kok nggak nampak nih? Iya Pak. Ya. Biar kenal lah, biar Pak Anton tahu Pak. Nih wajahnya ini. Dari mana Pak Safrizal? Iya, kita dari UIN Araniri Aceh Pak. Oh, satu sama. Iya. Nah, silakan. Ya, kita di sini ada berdua, Pak. Saya sebagai editor in chief, kemudian ada tim IT, Ibu Aiden juga ada sudah ikut berpartisipasi. Kita ada berdua sini, Pak. Jadi kita minta untuk dibedah, Pak, jurnal kita punya, Lantanida Jurnal namanya, Pak. Ya, oke, kita lihat ya, untuk contoh nih. Iya, Pak. Saat ini kita kan udah akreditasi, alhamdulillah Sinta 4, Pak. Mantap. Kalau anak buah Pak Anton aman lah. Apa tadi nama jurnalnya? Lantanida Jurnal, Pak. Lantanida Jurnal. Lantanida Jurnal. Atau boleh Bapak ini, Bapak nanti kan kita jadikan co-host bisa share ya. Tapi ini udah ketemu nih. Oke, saya share screen dulu. Mana tadi Lantanida Jurnal? Oke, nampak ya? Nampak Pak. Oke, jadi kita buka yang current ya. Current. Artikel yang terbaru kan?
Iya Pak, betul. Ini kan ini sudah keluar akrenya atau baru submit Sudah lagi? Pak. Akrenya sudah Tapi keluar dan kok halo, hilang suaranya? halo Halo, Pak. terus. Ah, Ya, yang sebelum akrenya sudah keluar, tapi belum reakre lagi atau sedang reakre lagi? belum reakre Pak, belum. Oke, belum. Berarti ini ya. Nanti kalau mau reakre berarti kan cuma satu aja yang dinilai. Kalau mau reakre kapan kira-kira mau reakre? Rencananya tahun ini juga Pak. Tahun ini sudah lewat tanggal 30 kemarin, tidak bisa lagi Oh iya, submit tahun ini. 2021 mungkin. Ya, kalau 2021 karena Bapak terbit di bulan Juni dan apa Desember ini? Pak. Ya, berarti harus Juni dulu lah. Berarti masuk periode jangan-jangan ketiga lagi itu. Nah, sekarang kan periode ketiga. Kemarin Iya. itu ada yang submit kalau nggak salah Juni itu masuk periode kedua ya Pak Anton. Pak Anton tahu itu. Nah, antara 2 dan 3 lah. Tapi sekarang udah lewat. Baik, kita lihat yang ini ya, yang Iya Pak. analisis kandungan. Analisis kandungan kafein pada kopi, seduhan warung kopi di Kota Banda Aceh. Wah, ini kopi Solong nih. Gile Karing atau kopi Solong nih. Iya Pak. Nah, ini abstraknya bahasa Inggris ya. Iya Pak, betul. Ini memang semuanya berbahasa Inggris. Kayaknya mau diarahkan ke Scopus. Rencana kan. Tapi kalau ke Sinta, ini nanti Pak Anton bisa bantu juga. Kalau ke Sinta itu ada pertanyaan memang abstrak, tapi nanti kita lihat abstrak di belakang lah. Kita lihat ininya dulu ya. Jadi pendahuluan. Oh, ini berbahasa Indonesia. Artikel semua masih bahasa Indonesia berarti nih? Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris ada cuma satu Pak, edisi sebelumnya. Oke. Kalau Dan yang edisi sebelumnya itu full bahasa Inggris semua atau 1 atau 2 saja bahasa Inggris? Full Pak, semua bahasa Inggris. Tapi cuma satu artikel Pak. Ya, maksudnya cuma 1 artikel saja, bukan semua artikel enggak. Bukan. Dia pasti kan artikel nggak boleh 1 artikel campur-campur bahasanya, nggak boleh ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada artikel campur-campur bahasanya nggak boleh. Dia harus pilih salah satu bahasa, apapun bahasanya. Ya, kalau bahasa Melayu. Nah, nanti jurnal yang menentukan mau disuruh terjemah atau apa. Kalau memang mau Scopus kan, kalau di diskusi yang di JIB kemarin, sampai sekarang masih ya. Jadi kalau mau untuk Scopus ya lebih baik berbahasa Inggris saja. Tapi kalau mau bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Tapi artikelnya kan sudah bahasa Inggris. Cuman ya itu tadi ada beberapa pendapat lah. Tapi kalau saya baiknya bahasa Inggris, dan bahasa Inggrisnya harus yang bagus. Bahasa Inggris standar. Nah, untuk bahasa Inggris standar ya harus korban lah terjemahin. Kalau saya di Al-Albab itu saya siapkan ada native speaker yang menjadi proofreader. Jadi kita memang penulis harus bayar proofreader ya, bayar ongkos proofread. Oke, jadi kita lihat sekarang misalnya pendahuluan ya. Nah, kalau kita cek nih pendahuluan, ini Bapak pakai template yang klasik atau yang baru? Yang klasik masih Pak. Ya klasik ya, berarti kan enggak, kalau ada metode ini enggak ada, bukan klasik nih. Kalau klasik itu dia ya yang disebut dengan klasik, ini pendahuluan ya. Pendahuluan ya, setelah pendahuluan langsung poin-poin. Langsung poin-poin, enggak ada metodologi itu enggak ada. Dia langsung di sini analisis data ini poin 1. Analisis data ini kan hasil pembahasan. Jadi misalnya langsung begini, isolasi kafein dari kopi seduhan. Nah, dia enggak ada nih kata-kata pembahasan, katanya enggak ada, langsung poin. Apa poin dari jurnal ini? Isolasi kafein dan pembahasan. Tapi itu kalau klasik. Berarti Bapak ini ikut yang Imrat nih. Imrat versi. Imrat itu kan juga ada versi lengkap. Ada Imrat aja itu juga lengkap. Nggak ada conclusion-nya kan. Nggak ada Imrat C gitu. Nggak ada. Jadi ini versi Imrat. Ya kan. Nah sekarang biasanya di Imrat ini memang dari yang banyak yang dari penelitian kuantitatif biasanya. Makanya ada di metodenya dijelaskan ada populasi dan sampel ya. Misalnya ini ada penelitian analisis kandungan kafein ini dilakukan dengan uji laboratorium menggunakan alat. Nah, ini udah langsung nih. Ya, penelitian ini dilakukan pada bulan Juli
Oke, artinya ini udah. Jadi kesalahan yang di sini nih apa? Biasanya metode penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif menurut si A adalah ini ya, kayak gitu. Teori lagi di sini. Tapi kalau ini kan udah langsung. Nah, ini udah oke. Begini maksudnya. Jadi kalau memang mau ditulis, metodenya ditulis langsung ya. Jadi nggak lagi bisa ditulis langsung. Kalau kayak gini kan ini pasti berbeda. Kenapa harus ditulis seperti ini? Alasannya adalah karena ini unik. Ini kalau nanti dicek similarity, pasti nggak ada yang sama dengan yang artikel lain. Iya betul, Pak. Nah, tapi kalau seperti tadi, penelitian ini adalah dilakukan dengan metode kuantitatif. Nah, itu adalah ini pasti akan similarity itu. Iya. Kenapa gitu ya? Dan memang nggak perlu lagi lah diulang-ulang kayak gitu. Semua orang udah tahu juga, tinggal baca kan. Nah, tapi kalau di sini mau dikasih kutipan, misalnya begini. Penelitian analisis ini dilakukan dengan uji laboratorium menggunakan alat spektrofotometer phase. Nah, ini dikasih kutipan di sini boleh karena pasti di sini spektrofotometer ini pasti ambil dari buku mana gitu. Boleh. Iya betul, Pak. Nah, atau kalau pakai footnote, di footnotein ya. Boleh. Itu kalau mau menambah referensi. Nah, walaupun referensi ini bukan referensi utama. Karena nanti seperti yang saya jelaskan saya udah jelaskan belum di sini ya? Belum ya, mungkin. Referensi itu 50% minimal itu referensi tentang isu utama. Kalau metodologi ini referensi tambahan, pendukung namanya. Baik, Pak. Jadi gitu ya, yang lain juga tolong yang lain juga diperhatikan. Nah, kemudian populasi dan sampel penelitian adalah kopi gayo. Nah, langsung ini udah bagus nih. Ini nilainya pasti tinggi nih karena langsung ya. Iya, baik, Pak. Ini bagus ya untuk contoh ini kan kalau Pak Anton sudah ajarin ya sudah bagus lah. Jadi ini langsung ngajarin langsung pakai contoh ya. Iya, Pak. Nanti tinggal teman-teman yang lain proses kerja kan. Nah, tapi ini di pendahuluan kita lihat. Jadi kan ini langsung metode. Nah, pendahuluannya kan ada berapa paragraf nih? Pendahuluan itu ada lumayan kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf. Ya, nggak apa-apa. Kenapa 7 paragraf? Kalau kelas sebenarnya kalau kalau dengan struktur yang Imran ini itu ikut yang saya punya tadi sebenarnya. Pendahuluan itu cukup 4 paragraf cukup. Pertama itu isu faktual, apa yang diangkat. Kedua, literatur review gap tadi ya, yang sedikit literatur review tak masuk di situ. Ini kan nggak ada literatur reviewnya lagi. Jadi masuk di situ. Iya, Pak. Ya, literatur review boleh agak panjang di sini, ya, karena kan nggak ada judul literatur review. Jadi supaya bisa agak punya ruang yang luas, boleh 2 atau 3 paragraf di situ. Ya, nah ini kan kalau kita lihat ada kafeinnya. Tadi kita lihat di fakta nih, kopi merupakan jenis tumbuhan yang mengandung kafein dan dapat diolah menjadi minuman lezat. Ini sebenarnya kalimat soaking yang saya maksud tuh di sini. Ini kan belum soaking, ini biasa aja kan. Kopi merupakan jenis tumbuhan yang mengandung kafein dan dapat diolah menjadi minuman lezat. Itu semua orang sudah tahu. Ya kan? Tapi untuk menjadi pembuka oke. Nah, tapi di sini buat soaking. Kalimat soakingnya itu apa yang membuat orang tertarik? Untuk membaca, Pak ya. Kopi gayo, misalnya gini, kopi gayo, ini kan kopi gayo ya? Iya, Pak. Misalnya di sini. Kopi Arabica. Kopi seduhan warung kopi. Gini aja mungkin. Kopi seduhan di warung kopi di Banda Aceh. Telah menyedot 75% dari populasi penduduk Aceh untuk minum kopi di warung kopi itu. Itu shocking, itu hebat sekali. Kok sampai 75%? Ini orang Aceh itu sudah minum seduhan kopi. Atau hampir 100% warga Aceh sudah pernah minum kopi seduhan di warung-warung kopi yang ada di Banda Aceh misalnya. Itu orang akan tertarik loh. 100% yang benar gitu. Baru ditunjukkan. Nah, itu ada survei yang lain, ya kan? Atau para ahli yang pernah ngomong, atau dari salah satu narasumber. Dikasih itu. Jadi kalimat pertama ini menentukan. Memang ada perbedaan, ya. Jadi ada perbedaan gaya menulis orang Indonesia dengan orang Barat tuh beda memang. Kalau orang Barat itu straightforward ya. Kalimat itu di atas depan ini memang yang induknya. Baru di bawah ini tambah detail-detail. Kalau orang Indonesia enggak.
ini detail-detail semua, go around the bush kata orang itu kan. Keliling-keliling sana dulu. Padahal mau ngomong, saya mau pinjam duit. Tapi ngomongnya, oh gimana Pak? Bapak hasilnya berapa? Ini kemarin panennya bagus ya. Tahu-tahu belakang, saya maksudnya ke sini, Bapak kan banyak duit, saya mau pinjam duit. Itu kesimpulannya di akhir gitu. Tapi kalau orang Barat beda, orang Barat itu di depan. Jadi orang petani kopi itu menjadi kelompok orang-orang yang kaya di provinsi Aceh. Kan shocking tuh. Ternyata hebat nih, di provinsi Aceh orang-orang yang terkaya itu petani kopi. Bikin shocking kayak gitu. Ini shocking itu artinya yang membuat orang tertarik lah. Pendataan penting, tapi tidak salah, harus ada dukungannya. Tadi kan didukung oleh kalimat berikutnya. Tapi jadi ini mungkin kalau kita editor, salah satu yang kalau memang belum kita buat aja di situ nggak apa-apa. Kalau udah Sinta 2 kan kita minta penulisnya. Tapi editor itu juga mengedit, namanya aja editor. Orang yang mengedit. Kita berhak mengedit tuh. Apa kalau saya di Al-Bab tuh banyak yang saya rubah-rubah tuh. Jadi kadang-kadang saya sendiri rubah, biar aja nggak apa-apa. Nanti penulisnya yang terkejut tuh, kok begini jadinya gitu kan? Kayaknya udah berubah nih ya, nggak apa-apa. Gitu ya Pak Safrijal. Saya kira ini kalau kita lihat kayak gitu tadi ya, dan kopi telah menjadi masakan Aceh konsumsi. Nah, itu udah ada ya, ada literatur review. Tujuannya ada nggak di sini? Nah, ini masih literatur review semua sampai sini nih. Selain memberikan efek, ini masih literatur review semua. Nah, ini baru nih beberapa penelitian menganalisis kandungan kafein. Nah, sekarang mana state of the art-nya nih? Misalnya penelitian tersebut, maka ini ingin menganalisis beberapa kandungan. Nah, ini kan state of the art-nya kan di sini, ya kan? Tapi di sini kurang jelas. Artinya apa? Sebenarnya penelitian yang ada ini apa saja yang dia bikin, yang ke kafein ini? Yang sudah dilakukan, Pak ya? Ya, sudah dilakukan. Dan bedanya apa yang tulisan ini? Tapi jangan penelitian lagi ya. Nanti ini misalnya berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka penelitian ini, nah ini nggak boleh lagi nih. Kenapa penelitian ini? Ini artikel atau penelitian? Artikel sudah ditulis dalam bentuk artikel. Itulah bedanya. Itu artinya ini belum diedit secara maksimal. Bedanya antara penelitian dan artikel adalah penelitian itu penelitian dia dilakukan penelitian. Tapi kalau artikel adalah hasil dari penelitian yang sudah dilakukan, maka pasten dia. Gitu. Ya, betul. Ya, jadi beda. Jadi harus di sini kalau mau ngomong gini, tulisan ini didasarkan pada hasil penelitian yang membahas tentang kandungan kafein pada kopi gayo dan kopi sareng hasil seduhan warung kopi di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, yang kayak gini-gini kan kecil-kecil nih. Ini kalau dibalikkan ke penulis, apalagi jurnalnya masih belum Sinta 2 aja susah tuh nyuruhin orang gitu. Dia akan balik lagi gitu. Karena penulis kita ya begitu. Jadi sekarang memang betul kata Pak Anton, editor in chief ini harus hadir supaya tahu gitu. Kalau enggak ya nanti Iki akan muncul terus nih kayak gini nih. Ini kalau Pak Anton yang menilai langsung ini apa ini editor nggak berfungsi nih kata Pak Anton. Langsung dinilai 2 aja nanti. Jadi keterlibatan. Nah, nanti ini tapi nilainya ini nanti di bagian manajemen, keterlibatan reviewer dan Mitra Bestari ya. Editor ya, kesempatan editor. Oke, ini belum ada. Jadi di sini belum ada tujuan. Ya ini memang tujuannya tidak dinyatakan dengan jelas kayak gini. Dengan jelas. Argumennya juga belum ada argumennya. Kalau ikut saya ya. Nah, tapi memang ada. Jadi memang hanya di paragraf ini nih kuncinya. Tapi paragraf kunci kayaknya paragraf ini harus diedit lagi sehingga lebih kuat. Lebih kuat jadi nanti akan muncul di situ. Kalau dari paragraf ini kita baca belum nampak itu novelty-nya belum nampak. Nah, kemudian gap-nya belum terlalu nampak. Ada sudah tapi belum. Nah, perlu dijelaskan. Supaya jelas saja. Harus straightforward ya. Jangan mau minjam duit tapi pura-pura dulu. Ngomongnya ini itu dulu ya. Saya kira itu. Jadi ini editor in chief-nya Pak Safrijal. Iya, Pak. Nah, bagus. Ya, tadi ya Pak. Oke, ada tim IT-nya. Ya. Tim IT-nya ada juga jadi, Pak Ibu Adian. Pak. Baik, Pak. silakan. Pak, ini saya kan tim IT dari Lantanida Jurnal. Ya Pak,
jadi kan kita kemarin udah mengajukan Sinta kan Pak, dapatnya itu Sinta 4. Kebetulan komentar dari reviewernya itu kami punya agak lama diperiksanya, dan waktu hasilnya keluar itu banyak sekali begitu. Misalnya salah satunya reviewer gitu Pak kan. Nah reviewer itu gimana? Kami kan menggunakan blind review, double blind review gitu. Kami menggunakan 2 orang reviewer. Tapi enggak, sebentar. Double blind review itu apa maksudnya coba? Reviewer tidak mengetahui siapa yang direview dan yang direview tidak mengetahui bahwa dia direview oleh siapa, begitu Pak. Oke, jadi 1 cukup, nggak harus 2. Tapi kalau mau 2 lebih bagus ya. Jumlahnya tadi ya. Ya, Oke, jumlahnya terus bagus, sudah betul. Kami berpikir supaya jangan terlalu subjektif, jadi kami menggunakan 2 biar ada pertimbangan, begitu Pak kan? Bagus ya, Cuma bagus. masalahnya tidak semua reviewer itu bersedia pada saat itu, mungkin dengan kesibukan dan lain-lain. Ya, jadinya kami di ujung-ujung waktu kalau misalnya tidak direview, kami ganti reviewernya, kami tambah lagi reviewernya. Jadi kan 3 orang, yang 1 kan jadi cancel, gitu, Pak. Nah, apakah itu mengurangi poin di penghitungan Sinta, begitu Pak? Nah, kemudian jumlah editor. Apakah jumlah editor itu misalnya kami cuma yang aktif 3 orang misalnya seperti itu, apakah itu juga mempengaruhi kinerja? Karena kan kalau maksudnya apakah editor itu kalau misalnya kita gunakan dari luar kan katanya nggak efektif begitu Pak, itu gimana Pak? Itu. Baik, ya. Terima kasih Bu Dean. Ya, Yang pertama masalah reviewer. Ya itulah, reviewer itu memang kita harus pandai-pandai. Tapi kalau diganti-ganti nggak apa-apa. Di dalam evaluasi diri nggak ditanya kok itu ganti atau enggak. Yang penting jadi intinya begini, artikel itu supaya kualitasnya membaik, itu maka harus dibaca oleh peer review dan dikomentarin sehingga itu ada perbaikan. Dan jurnal ini dianggap jurnal yang bagus adalah kalau artikel yang masuk dengan artikel yang terbit itu berbeda, berubahnya ke arah perbaikan. Itu intinya. Nah, kalau reviewernya ganti-ganti ya nggak apa-apa, yang penting hasilnya apa, yang direview substansi atau bukan. Nah, ini nanti masalah reviewer, tugas reviewernya apa. Jadi reviewer itu harus mereview yang substansi. Ya, kayak gini tadi, ini belum ada nih state of the art apa maksudnya kopi gayo ini ya. Jadi langsung isi ya. Nah, di pendahuluan belum ini apa yang kebaruan maksud dari apa yang menjadi misalnya apa bedanya penelitian Anda dengan yang penelitian sebelumnya ini apa ini gitu. Jadi nggak mengomentari tentang ya ini bahasanya kurang, nah, kayak tadi nggak. Tapi kalaupun mau itu juga nggak apa-apa, tapi tambahan ya itu berarti courtesy. Tapi memang susah cari reviewer yang kayak gitu. Kalau kita dapat reviewer asal ada lumayan kan. Nah, tanya berkali-kali, ya wajar, Sinta 4, Sinta 2 aja masih susah cari reviewer. Nah, persoalnya bagaimana kalau ganti-ganti? Nggak apa-apa ganti-ganti. Yang penting tadi ada di barangnya ada, ya, di berkasnya di-upload, ada bukti catatan-catatannya dan itu tentang substansi, di-upload di OJS itu. Kemudian editor gimana? Kalau yang kerja sedikit itu maksimal mempengaruhi pekerja nggak? Ya mempengaruhi pekerja lah. Kalau Pak Saprijal bekerja sendiri dengan dibantu 2 orang lagi atau dibantu setiap terbit, berapa artikel terbit nih setiap terbit? 8 Pak. Idealnya 1 artikel ditangani 1 editor idealnya. Tapi saya yakin lah, yang Sinta 2 aja banyak tuh. Yang satu editor megang 2, megang 4 gitu. Ya nggak apa-apa, yang penting mampu aja lah. Siap-siap, makanya disebut original. Pengelola jurnal itu orang gila jurnal original. Kenapa ya? Kadang-kadang dia malah ada yang parah lagi. Dia sebagai editor, dia sebagai reviewer, dia sebagai penulis. Login saja. Itu memang parah, tapi itu terjadi. Saya pengalaman gitu. Karena saya ngomong kayak gini karena saya pengalaman. Nah, jadi Pak Anton senyum-senyum karena saya yakin juga pengalaman. Jadi gitu ya, nggak apa-apa. Jadi kalau bisa memang ideal kayak gitu, 1 artikel 1 editor. Jadi tinggal editor in chief itu tinggal perintah aja, sudah belum? Nah, tinggal ngumpulin. Jadi ngumpulin terakhir, ngasih di awal, oke, artikel ini si A, artikel ini si B ya, pokoknya itu terus sampai selesai.
Nanti terakhir udah selesai semua, oke, bawa sini semua serat, nah, kumpulin kayak gitu. Idealnya seperti itu di jurnal-jurnal besar kayak gitu. Saya kemarin submit artikel di jurnal Scopus, penerbit besar ya. Itu editor copy editor sendiri, editor terbit sendiri, editor apa itu review sendiri. Mantap sekali dan borangnya banyak sekali. Dan mahal memang, wajar lah. Saya bilang saya mau niru sistem dia itu. Wajar kalau dia masuk Scopus, penerbit besar. Tapi banyak sekali borang-borang. Saya ngisi penulisnya pening kepala nih. Penulis saja udah capek ngisi-ngisi banyak nih. Apalagi editornya tuh. Kalau sendiri bagaimana? Nah, tapi karena saya itu mau nulis, mau terbit di situ, ya saya kejar terus lah. Saya isi semuanya apa, nambah ini pun ada form-form diisi banyak. Kalau kita ini kan enggak. Penulis kasih artikel, habis itu tinggal pergi ya. Nasib benar kita editor nih. Ya, tapi di Indonesia begitu ya. Oke, jadi terjawab nggak nih kira-kira Bu Adean? Iya Pak, Pak ada lagi Pak. Kita kan ada tampil tools di jurnal, tools kan ada Mendeley, Grammarly ataupun Turnitin, begitu Pak kan? Nah, di dalam template kita merekomendasikan penulis untuk menggunakan Mendeley untuk membuat pustaka atau reference gitu Pak kan? Nah, cuman kan tidak gunakan gitu Pak kan? Kadang-kadang mereka tidak gunakan. Apakah kita yang harus upload sendiri ke Mendeley? Kita cari lagi. Dan apa maksudnya linknya itu, hyperlinknya itu kemana Mendeley-nya? Apakah ke website full Mendeley-nya atau kemana gitu Pak? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan penting. Walaupun sebenarnya udah melanjut nih, udah ke bagian jauh nih. Nah, kita hari ini kita cukup yang tadi sebenarnya, tapi nggak apa-apa saya jawab tadi ya. Jadi masalah reference manager itu diakreditasi, itu dievaluasi diri, ada ditanyakan kan, pernah submit kan? Nah, itu nilainya berapa? Nilainya itu 2 kalau nggak salah itu. Nanti kita lihat lagi. Sampai ke sana lah nanti itu. Nah, tapi waktu asesor melihat, itu yang dilihat oleh asesor itu kan PDF, artikel yang udah jadi ini lihat nih kan. Asesor lihat ini. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana asesor tahu kalau ini pakai Mendeley atau tidak? Nah, jadi Ibu, kita nggak usah, pokoknya disarankan pakai Mendeley itu bagus. Tapi sebenarnya tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk membantu editing supaya tidak ada kesalahan-kesalahan, meminimalisir kesalahan. Contoh kesalahannya apa? Di sini ada Helmi nih, 2018, tahu-tahu daftar pustaka tak ada. Itu kalau tidak pakai Mendeley, itu kalau manual. Nah, kalau pakai Mendeley, pakai Jotero itu bisa terbantu, nggak akan terjadi kesalahan seperti itu. Nah, itu sebenarnya tujuannya. Tapi asesor nggak tahu ini pakai Mendeley atau tidak. Maka asesor ya menilai ini itu dia akan baca, capek dia. Ini ada enggak nih? Di sini Helmi, sini ada enggak nih? Kalau ada, oh berarti nggak apa-apa. Yang penting di sini tidak ada kesalahan. Jadi mau pakai Mendeley, mau pakai Jotero, mau pakai manual silakan aja. Kalau bisa bagus di sini. Artikel di PDF-nya itu jadi tidak ada kesalahan. Jadi di sana asesor tidak akan tanya, telepon ke ininya, itu Pak Sabudin ini kemarin pakai Mendeley enggak gitu, enggak nelpon dia. Dia cukup lihat di sini saja. Nah, cukup lihat sini ada enggak kesalahan-kesalahan fatal. Nampak kalau ini pakai reference manager atau enggak. Nah, gitu. Kalau ada salah sedikit satu aja enggak kelihatan asesor ya alhamdulillah untung. Walaupun dia enggak pakai Mendeley gitu. Nilainya 2 dia. Kalau bagus di sini nih kan. Nah, tapi kalau di kita udah ada kesalahan, begitu di sini Sari di sini ya. Lalu di sini enggak ada, wah udah. Langsung ini pasti langsung paling bawah 0 dikasihnya langsung. Pak Anton. Ya Bu ya. Jadi Turnitin, iya Pak. Turnitin gimana? Kalau misalnya yang Turnitinnya juga nggak perlu di hyperlink kemana, ke Google Drive atau kita harus upload ke Google Drive gitu Pak hasil Turnitinnya? Nggak perlu. Karena yang dilihat di sini nanti kan kalau sudah publish ya, itu kan nanti yang ngecek kan asesor kan punya Turnitin, dicek dia Turnitin, di-exclude dari sumber yang ini gitu. Kalau enggak di-exclude sumber yang ini ya 100% lah karena udah terbit. Artikel yang sudah terbit ya, itu kalau di Turnitin tanpa di-exclude sumber yang terbitannya. Asal di dia terbit itu pasti 100% similarity-nya. Persis itu 100% di situ. Nah, nanti kalau
kalau asesor yang mengecek di Turnitinnya, maka dia exclude bagian-bagian yang dia pikir ini sumber yang harus di-exclude. Jadi nggak apa-apa Ibu. Jadi Turnitin itu gini, jadi artikel yang masuk, Ibu sebelum terbit nanti diturnitin dulu, udah oke, sesuai dengan standar jurnal, baru terbit. Nah, udah setelah itu biarkanlah itu urusan asesor nanti. Nggak perlu dilink-linkkan kemana-mana. Oh, nggak perlu berarti Pak ya? Bukti Turnitinnya nggak perlu berarti di hyperlink. Nggak perlu buktinya. Dia nggak perlu kayak kita penelitian tuh, udah di belum, itu nggak perlu. Dia akan nilai sendiri. Sekarang kan Ibu kemarin waktu keluar itu kan nggak pernah ditelepon kan? Mana bukti Turnitin? Nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Ya paling nanti kalau kelihatan plagiaris ini artikel ini udah terbit mana, mungkin dia akan nilai itu sendiri gitu. Gitu ya Bu Adian ya. Oh, baik Pak. Oke, kita kembali ke fokus hari ini adalah tentang originalitas ya. Tapi masuk tadi originalitas kan masuk di yang tadi itu. Iya. Oke. Ya. Terima kasih Ada Pak. lagi yang lain? Sama-sama, silakan. Bagus nih pertanyaan Ibu. Ada lagi yang lain? Nih Pak editor in chief-nya sudah ya. Oke, sekarang jurnal lain. Siapa yang mau ini? Yang masih on ini siapa? Bertapuk semua nih. Jangan-jangan yang dengar cuma yang di ini aja, kecuali Pak Amiruddin. Pak Amiruddin gimana? Ada yang mau ditanyakan? Tadi ya. Al-Fikra, kita cek dulu Al-Fikra ya. Al-Fikra di kampus mana Pak Al-Fikra? Oh, Aceh juga Long Semalanga ada kopi Atra non Semalanga Atra itu kopi ini kesukaan kopi andalan tuh. Saya bawa pulang ke Pontianak pakai pakai botol aqua. Jurnal apa tadi? Al-Fikra. Oke, saya ini aja. Apa? Ini, oh bukan. Samalanga ya. Apa tadi? Al-Azizi. Nah, itu aja. Mana ini ya, Al-Fikah nih. Oke. Saya ini lagi. Ini ya. Udah nampak? Nah, betul. Nah, gimana Pak Amiruddin? Nanti biar bantu Pak Anton jawabnya nanti. Silakan. Ya, oke. Yang tadi itu. Terus yang versi tradisional dan yang versi baru gitu. Saya tampilkan yang tadi, yang slide tadi. Ya Pak Amiruddin, saya tampilkan yang slide yang tadi saya paparkan atau apa maksudnya? Oke, oke. Ya, memang jurnal yang kita kelola juga variasi juga tuh, walaupun sudah Sinta 2, kita ini juga apa namanya? Sama juga sebagian. Ntar dulu ya. Ntar saya stop dulu, saya cari ini yang saya punya. Ini juga sedang reakre ini. Bentar nih ya, jadi saya klik di sini. Oke. Oke, nampak Pak Amiruddin ya? Nah, jadi begini, saya ceritakan lagi menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Anton tadi. Jadi jurnal itu kan yang penulis kan yang menulis artikel kan penulis, masuk dia. Habis itu kita kasih ke reviewer, balik lagi kita. Kemudian kita yang olah kan. Nah, kadang-kadang memang
banyak susah juga mengolah artikel yang masuk itu terlalu berat misalnya. Itu terpaksa kita tolak. Maka kita memang pilih yang kira-kira kerjanya lebih ringan. Gitu. Kalau artikel yang masuk ada pilihan. Tapi kalau yang masuk tadi misalnya itu-itunya aja ya memang harus kerja keras. Nah, paling tidak mendekati apa yang kita tadi yang dinilai ya. Ntar dulu saya yang dinilai. Ya, kalau saya ambil dulu sedikit di sini. Ya, mana dulu? Website ya. Kalau jadi kita kembali ke sini dulu sebenarnya. Nah, kita kembali ke sini dulu. Yang penting ini kan minimal ini. Tadi misalnya silakan periksa jelas atau tidaknya gap analisis, kesenjangan, pernyataan. Ini kalau mau ke Sinta ya. Jadi ada tujuan penelitian, ada periksa juga tidaknya state of the art. Yang penting ada barang-barang ini. Ya. Kalau yang tadi saya sampaikan itu ideal kami menulis artikel harusnya seperti itu. Harusnya seperti itu artinya kalau ini kan kita masing-masing punya gaya ya yang saya sampaikan tadi itu. Bentar. Nah, yang ini, yang pendahuluan itu mestinya ada ini, ada ini, ada ini, ada ini, ya kan? Nah, ini di dalam paragraf seperti ini. Tapi yang penilaian yang tadi itu bisa jadi masuk menjadi satu seperti yang tadi ditulis oleh yang di jurnalnya Pak yang tadi Antanida tadi. Itu kan ada satu paragraf yang isinya ada di situ semua. Tapi ada yang kurang. Asal bisa masuk di situ nggak apa-apa. Nah, oke, sekarang kita cek jurnal yang saya tadi. Memang agak susah juga kalau ini harus stop screen-nya dulu, baru keluar dulu. Ya maklum nih, sambil gitu. Oke, saya bedah yang kasih contoh yang saya punya. Saya juga belum lihat ini yang terakhir. Oke ya, kita lihat saja artikel yang terakhir terbit nih. Misalnya ya ini kan ada Muhammad Rizwan yang banyak nih ada. Nah, ini misalnya. Ini ada nah, ini ada musik ini semua dalam bahasa Inggris ya, Pak Amiruddin. Musik in the Liturgy of Catholic Community in Jakarta. Jadi kemarin saya memang cari artikel-artikel yang dari agama lain karena Al-Albab ini Borneo Journal of Religious Studies ya. Religious Studies itu saya buat keranjang besar memang. Keranjangnya lebih besar, di atasnya lagi Islamic Studies. Tapi memang saya kemarin sampaikan ke Bapak-bapak sekalian kan, I'm on scope ini memang pilihan. Kalau mau jurnalnya kecil kayak Living Hadis, memang spesifik, nilainya tinggi, tapi setengah mati cari artikel. Mana Pak Zainuddin? Hilang atau gimana? Setengah mati kayaknya dia dari koneksi. Pilihan. Saya memang jurnalnya bikin besar karena tahu putus-putus Pak Zainuddin. Koneksinya atau gimana itu? Ya jelas koneksinya Pak, masa koneksi anunya. Pak Zainuddin? Oh putus ya sepertinya ya. Baik, ya mungkin sambil menunggu. Oh sudah. Silakan. Ada dia, ada. Ya, mohon maaf nih Pak Anton keluar. Iya, silakan Pak. Ya, oke. Sekarang saya cari dulu. Nah, ini artikel dari agama lain. Dapatlah artikel yang dari agama Kristen Katolik ini. Nah, saya olah lah ini. Awalnya nih, aduh, susah banget nih awalnya. Oke, kok enggak bisa masuk nih.
Waduh, Servernya mungkin lagi error mungkin Pak. sepertinya begitu nih. Oh enggak, ini mungkin internetnya, kayaknya internet saya ini. Karena barusan terkeluar kan. Jadi kayaknya internet saya ini Pak Anton. Internetnya nggak ada, sedang putus. Kadang-kadang memang dalam 1 jam gitu ada mati sebentar terus hilang gitu. Nah ini. Jadi ini kemarin asal masuknya artikel jelek, tapi barang ini karena saya perlu juga, ya akhirnya kita perbaiki. Saya minta penulis berkali-kali itu. Nah, coba kita cek. Ya. Ya, dapatnya seperti ini akhirnya. Nah, jadi ini kan di introduction ya. Jadi di introduction, music is God's gift to creation for the necessities of life. Nah, ini oke lah karena dia ambil dari orang dan seterusnya. Tapi dia ada, akhirnya kita bikin di sini. Nah, di sini, this article is based on the result of qualitative research targeting worshippers of the. Nah, di sini aim. Jadi artikel ini bertujuan untuk ada di sini. Nah, ini kan. Kemudian ini lagi di sini. Nah, ini argumentasinya di sini. In Indonesian context, some liturgical music reviews have already existed before. Marzana dan seterusnya ini. Nah, akhirnya dia bikin kan. Jadi, however, the two works do not pay attention to the nature of and central of music in lessons. Nah, di sini kita, ini ada akhirnya masukkan di sini dia. Nah, tapi karena ini dia pakai style lama ya, jadi nanti dia masuk juga di sini. Ini literature review, dia masukkan poin di sini. Music in human life. Nah, ini sebenarnya literature review, tapi dibikin 1 poin di sini kan, sini kan. Kemudian, wah ini literatur review semua tuh kan. Nah, kemudian ini mulai data di sini dan langsung analisis. Music in Catholicism. Nanti masuk di sini ada data yang Jakarta. Dia ini fokusnya di Jakarta. Ini di sini ya. Kemudian nanti music becomes the foundation of liturgy. Ini udah masuk. Di sini udah ada data dan analisis masuk di sini sekaligus. Ya. Nah, jadi poin-poin langsung ke dalam poin ya. Kemudian panjang dia diskusinya kan. Nggak apa-apa, kita kasih kesempatan dia panjang karena memang kita di sini batasi sampai 8.000 kalau maksimal 8.000 saya bikin di sini 5.000 sampai 8.000 gitu. Nah setelah itu 3 poin masuk, dia langsung masuk conclusion di sini. Ya conclusion ini cuma 2 paragraf aja. Di sini kesimpulannya semua, ya kan? Ini ada pernyataan conclusion di sini, ya kan? Kemudian ini ditambah detail conclusionnya. Ternyata ada beberapa di sini. Ya, dah, gitu. Itu Pak Amiruddin. Jadi ini sebelum seperti ini, sebelumnya, waduh, ini kerja keras nih. Karena apa? Karena memang ya kita akhirnya apa? Maksimalnya seperti ini ya sudah, alhamdulillah ada dapat seperti ini kan. Kalau dilihat dari penilaian yang ini nanti, yang di sini nih, sudah dapat nih, sudah ada gap analisisnya, sudah ada state of the art-nya, sudah ada novelty-nya, ya kan? Dapat 6 sudah artikel itu. Nah, gitu saja Pak Amiruddin. Jadi kita ambil poin ini, poin minimal sudah dapat, masuk dia. Gitu. Gitu kira-kira Pak Amiruddin. Gimana kira-kira Pak Amiruddin? Ada mungkin mau ditambah oleh Pak Anton. Silakan Pak Anton. Ya, betul sekali apa yang sudah disampaikan Pak Zainuddin ya, menjawab apa yang ditanyakan. Memang begini, dalam kondisi ideal, ketika kita sudah mudah menerima artikel, kan banyak pilihan. Bisa kita seleksi, pilih yang bagus yang mana. Artinya banyak sekali pilihan yang bisa kita seleksi dari yang bagus menjadi yang terbagus. Cuman di dalam kondisi tertentu, ketika kita mengawali jurnal, belum terakreditasi dan seterusnya, saya rasa akan banyak juga tantangan terberatnya itu untuk menerima artikel yang memang betul-betul qualified ya, yang kualitasnya bagus. Nah sekali lagi di sinilah peran ketua redaksi atau editor in chief itu harus lebih bertungkus lumus ya istilahnya. Betul-betul harus berdarah-darah istilahnya untuk mengedit dan memperbagus lagi artikel. Dan sebagai contoh kecil ya, ini saya untuk terbit di edisi kemarin itu saya cari tulisan
kebetulan ada satu orang dosen kebetulan almarhum ya membantu mencarikan tulisan dari Palestina dan seterusnya. Alhamdulillah sudah dapat ya. Habis diberikan artikelnya itu kemudian wallahu alam qadarullah ya. Kemudian Ustadz Hussein yang mencari itu beliau dipanggil oleh Allah. Saya mau saya katakan adalah bahwa artikel yang saya dapat dari Palestina itu sebenarnya sangat kurang tajam ya. Tetapi karena saya butuh dia dari Palestinanya itu, sudahlah terpaksa juga, dan artikelnya dalam bentuk bahasa Arab ya. Ya memang harus sekali lagi harus berbungkus lumus karena kita kembalikan ke dia, kita reviewer sudah kembalikan, ternyata baliknya masih sama seperti yang awal. Ini yang menjadi kendala. Jadi dalam posisi misalnya Pak Amiruddin di Al-Fiqrah tulisan yang ada sedemikian rupa, saya rasa sekali lagi catatan penting dari Pak Zainuddin tadi adalah clue-clue catatan-catatan penting bagaimana menulis pendahuluan dan seterusnya itu bisa menjadi patokan. Ya. Kalau yang sudah terbit tentunya tidak mungkin kita rubah lagi, tapi untuk kedepannya ini, apalagi kalau Pak Amiruddin misalnya mau mengusulkan ke depan, ya, tentu bisa diproses dari sekarang ini bisa lebih. Mungkin tambahan itu saja Pak Zainuddin karena banyak sudah di cover dan sangat bermanfaat saya rasa catatan-catatan dari Pak Zainuddin. Saya kembalikan Pak. Terima kasih Pak Anton. Masih ada yang mau ditanyakan? Amiruddin. Ya silakan Pak Amiruddin, silakan. Pak Amiruddin, silakan Pak Amiruddin. Ya. Oh, mau lihat lagi? Mau lihat lagi? Ya, boleh, mau lihat lagi, boleh. Jadi begini Pak Amiruddin. Ya, ini layout ini dulunya enggak seperti ini baru. Ternyata dalam salah satu penilaian di akreditasi di Sinta itu ada indeks macam-macam kan. Nah, kemudian kita lihat juga belajar dari jurnal-jurnal yang bagus. Kalau mau nyontoh, saya kasih contoh jurnal Studia Islamika itu yang bagus. Rajin Pak Nida itu. Paling keren tuh menurut saya. Jadi di sininya ada lengkap. Nah ini saya baru tambah dikit aja sebenarnya ini covernya. Kenapa? Sekarang kan kita kalau kita cetak, tapi kita cetaknya kan on demand. On demand. Jadi kalau orang penulis minta, baru kita cetak. Kalau enggak kan mau kita cetak susah juga. Jadi kalau kita buat seperti ini, begitu dia penulis download, itu dia udah nggak minta kita lagi. Wah ini minta tulis, udah dia tulis itu udah ada covernya kan. Udah punya dia, begitu dia cetak, dan kemudian dia ini sendiri, jilid sendiri, udah seperti yang kita bikin. Itu mengurangi pekerjaan kirim-kirim lagi, udah langsung, enggak ada lagi kotak, ada paling saya sudah download nih, terima kasih Pak, gitu aja dia. Makanya kita siapkan ini. Jadi beginilah akhirnya kalau dia download, dia cetak, habis itu dia bawa ke percetakan, di jilid ceritakan dia ini atau jilid sendiri pun sudah bisa, ya lengkap. Nah inilah yang nanti ditaruh di situ kalau dikasih kawan atau apa. Tapi sekarang pun udah zaman ini kan, zaman apa namanya, zaman elektronik, paling orang pun minta filenya aja kan. Nah, gitu. Begitu Pak Amiruddin. Tapi mungkin ada poin lain tadi, saya potong pertanyaannya. Silakan Pak Amiruddin. Maksudnya ada cover ini apa maksudnya? Apa yang mau ditanyakan? Ya, jadi penilaian khususnya itu dievaluasi diri. Pernah evaluasi diri belum? Evaluasi baru. Dievaluasi diri itu menjelang akhir nanti di bagian apa itu ya? Ya di bagian ini nanti. Itu ada indeks. Nah, pertanyaan indeks terbitan sama indeks apa gitu. Nanti kita buka ya. Nah, indeks itu maksudnya ya itu tadi. Jadi detail-detail mengenai artikel ini, ada indeks penulis, ada indeks apa. Kalau kita lihat kan buku terbitan, kalau buku yang bagus tuh dia lengkap, ada indeks nama-nama ABC, indeks tempat, indeks, semakin detail indeksnya tuh semakin bagus. Tapi dia poinnya cuma berapa, 2 atau 3 gitu. Kalau enggak pun enggak apa-apa gitu.
Tapi kalau dibikin kayak gini, ya ini lumayan, asesor bisa ngasih minimal ya tambahlah dari tadi 1 dapat tambah 1 poin kan gitu. Kita seperti ini boleh disiasati, ini siasat aja. Tapi ini siasat saya ini bisa membantu mendongkrak nilai sedikit, tapi juga paling penting bagi saya bisa membantu penulis. Kalau dia mau cetak, dia sudah lengkap, tidak perlu lagi download sendiri di covernya kan, tidak perlu lagi. Nah kalau ini covernya udah lengkap, udah jadi. Dia kalau di sini memang penulis yang ada di situ ini. Nah ini, nah, jadi judul-judulnya setiap cover kami beda ya. Layout sama, tapi ininya beda, kontennya beda. Nah, jadi kalau terbitan nomor ini ya hanya ini sesuai. Jadi ketika penulis download, sudah dia pokoknya download 1 ini selesai dia. Gitu. Jadi kalau sebelum saya kasih ini, itu penulis tuh download 1 dulu covernya, download lagi ininya, nanti dapat isinya lagi. Gitu kasihan dia. Dan ini pun baru, saya baru 2 terbitan yang pakai ini kalau nggak salah. Gitu Pak Amrudin. Kalau memang begitu disarankan boleh kalau mau ikut nih lebih bagus. Jadi tujuan untuk membantu pekerjaan kita supaya lari kepada penulis sudah selesai. Gitu. Baik, ada tambahan dari Pak Anton? Sip ya, baik. Ini sudah 11.35, kita masih ada setengah jam lagi ya. Ada lagi pertanyaan dari yang lain selain Pak Amiruddin ini? Nah, yang lain bertapuk bahasa Melayu ya. Tadi ada betungkus lumus, ada betapuk. Ini pada betapuk. Ikut enggak nih? Bu Marmara mana? Kemarin aktif Bu Marmara nih. Bu Nur Asmawati. Ada mau ditanyakan? Silakan. Pak Abdul Jalil juga aktif, Pak Abdul Jalil kemarin. Ada Pak. Ya, Pak Abdul Jalil, silakan Pak Abdul Jalil. Bisa coba dilihatkan Pak, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan. Oke, Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan. Ya. Syariah. Kampusnya apa kemarin lupa saya. Iya, yang Palu Pak. Oh Palu, oke mantap. Ya. Nah ya, saya bikin dulu. Jurnal Perbankan dan Jurnal Keuangan dan Perbankan ya. Perbankan dan Keuangan. Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan. Syariah. IN Palu ya. Ya. Coba itu di rumah jurnal IN Palu kan? Iya Pak. Oke, ini saya buka rumah jurnal IN Palu. Oh ini internetnya ini agak lele dah. Padahal bentar ya sambil proses. Kira-kira apa yang sambil saya proses, apa kira-kira yang menjadi masalah? Kami ini Pak kan termasuk masih baru Pak. Ya. Jadi tadi ada beberapa hal terkait tentang literatur itu yang mungkin belum terlalu secara spesifik ada di setiap artikel yang sudah diterbitkan. Karena ini seperti main solo juga Pak. Jadi ketika diterima kita review. Bapak pakai 2 ini kah? Login 2 perangkat kah? Kok bunyi-bunyi? Ya. Sudah. Sudah. Iya, sudah. Sudah, Pak. Berubah ya. Oke, lanjut, Pak. Iya. Pak Abdul Jalil, lanjut. Jadi dari beberapa tadi yang sudah ditayangkan itu mungkin Pak. Waduh, masih ya? Masih Pak. Pakai headset. Iya, ada yang warna orange Pak.
Ini Ya, kan, itu. sepertinya servernya ini, saya klik tuh lama banget ya. Terus, jadi apa persoalannya? Memang ada beberapa juga file itu yang ketika kami kemarin sempat ada Pak Anwar Dhani juga, kami sudah post itu misalnya ada tulisan Al-Quran, tiba-tiba pada saat kemarin dicek itu tulisan Al-Qurannya itu ini jadi kayak abstrak gitu, jadi tidak terbaca. Oh, oke. Terus Mungkin pertanyaannya? mungkin ada kegagalan sistem. Misalnya dalam hal itu Pak, terkait tentang perbaikan nantinya itu, apakah kami memang harus juga merubah kembali yang keliru itu. Terus yang kedua misalnya kayak di sampul sendiri tuh Pak, di sampulnya kan terbitannya kami sebenarnya Juni dengan Desember, cuman ada yang tertera di situ Juli. Jadi apakah kami juga bisa rubah covernya secara keseluruhan mulai dari terbitan yang pertama? Itu sekarang dulu Pak. Oke. Baik, jadi ini susah dibuka, tapi poinnya udah jelas. Jadi begini Pak, yang pertama masalah isi, ada tulisan Arab, ya. Iya. Jadi sebenarnya tulisan Arab itu di roman scriptkan saja. Jadi itu kan satu artikel, tulisannya pakai bahasa Indonesia, kan? Tapi ada kutipan yang berbahasa Arab, ya kan? Iya. Nah, jadi sebaiknya yang pakai aksara Arab itu diganti dengan dikutip pakai aksara roman script saja. Nah, jadi satu jenis tulisan, jadi tulisan roman script, tidak campur ya. Nah, kayaknya dia tidak terbaca. Apalagi kalau nanti mau Scopus dia roman script. Walaupun tapi kalau dia artikel itu berbahasa Arab ya Arab semua gitu maksudnya. Kalaupun ada kutipan lain bahasa Inggris nanti diarabkan sama dia kan. Jadi kalau artikel itu berbahasa Indonesia, ada kutipan ayat Al-Quran, tulis saja dengan skrip Latin. Tulisnya skrip, mau ditulis berbahasa Arab, skrip Latin boleh, artinya saja juga boleh. Gitu. Itu ya. Itu saran saya di situ. Kemudian yang selanjutnya tadi yang kedua masalah terbitan ya di cover yang salah. Kalau itu sudah terbit, halo, connect nggak? Ya Pak. Ya? Iya. Kalau itu sudah terbit, sudah lewat, ya lewatnya jauh nggak kapan tuh? Tahun kemarin Pak, kan kita baru terbit 3 edisi. 3. Terus memang berubah atau kesalahan saja? Sepertinya kesalahan saja. Iya. Terbitnya bulan apa sama bulan apa? Juni dan Desember. Tapi ada satu nomor itu yang tertulis Juli gitu. Juli. Iya. Oke. Ya itu boleh dibetulin. Tapi kalau memang tadinya keluarnya itu Juli dan Desember, kemudian berubah menjadi Juni dan Desember, itu tidak usah dirubah, tapi ditulis di jurnal history. Nah, tapi kalau itu kesalahan tulis, ya dibetulin nggak apa-apa itu, kan belum juga itu dinilai kan, masih awal, nggak apa-apa itu. Saya kira itu saran langsung. Ada masukan Pak Anton? Silakan. Tidak Pak, saya rasa itu juga sudah menjawab tadi. Siap. Oke. Begitu ya Pak Abdul Jalil ya. Ya Pak, siap. Tapi itu tadi kondisinya karena salah kan? Bukan karena maksudnya memang Juli Desember, tapi karena salah Juni dan Desember harusnya, tapi tertulis Juli gitu ya. Covernya yang salah kan? Udah nggak apa-apa, itu diganti aja, diperbaiki itu. Siap. Baik, ada lagi yang lain? Silakan. Ada. Pak Iksan. Ya, dari Musawa Yayan Palu, Pak. Oke, sama dengan Pak Abdul Jalil ya. Musawa. Yayan Palu, sama-sama Palu, tapi beda jurnal. Silakan. Yang ditanyakan kemarin itu Pak, Kota Palu sempat dilanda gempa, Pak. Jadi ada terputus jurnal Musawa di tahun 2018 untuk di volume nomor 2-nya.
Ya. Dan kemudian di tahun 2018 itu baru kita publish di tahun 2019, Pak. Apakah ada pengaruhnya dengan penilaian akreditasi itu, Pak? Baik, begini. Jadi yang 2018 itu terbit tapi molor waktunya. Ya, Pak. Dan yang 2019 terbit juga kan? Terbit juga, tapi tepat waktunya. Ya. Berarti semua volume terisi semua. Terisi semua, Pak. Hanya yang tahun 2018 itu saja, Pak. Terlambat tapi ada barangnya gitu kan? Ada. Oke, pertanyaannya apakah ada pengaruh dengan nilai? Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak udah submit akhir kapan? Sudah, Pak. Di akhir bulan September kami submit akreditasi. Ya, berarti yang dikirim oleh Bapak ini jurnalnya terbit bulan apa saja? Bulan Juni dan Desember. Berarti kan Desember tahun 2020 belum ya? Belum. Berarti Juni 2020, Desember dan Juni 2019, kemudian Desember tahun 2018. Berarti yang terlambat yang Desember 2018 itu kan? Ya. Ya, jadi nggak apa-apa. Ada pengaruh nilainya. Yang berpengaruh nilainya karena keterlambatan itu ada satu item pertanyaan di evaluasi diri tentang keberkalaan terbitnya. Itu terlambat enggak? Terlambatnya berapa persen? Nah, di situ. Ya, pasti berpengaruh, tapi cuma di situ saja. Kalau yang lain bagus semuanya, ya itu saja nilainya. Nah, ada, jawabannya ada pengaruhnya, karena ada pertanyaan tentang keberkalaan, tentang waktu terbit. Ya. Dan itu ada persentasenya. Berapa persen terbit, nilainya sekian, kalau sekian di atas 50%, sekian di atas 80%, tepat ada sekian. Gitu. Jadi nggak apa-apa, jadi terbitnya di 2019 ya, nggak apa-apa itu, diserahkan saja kepada asesor, kan sudah nggak bisa diotak-atik lagi, paling cuma bisa ditanyakan, merasa-rasa aja menenangkan diri kan, nah jadi tinggal tunggu saja barang itu. Gimana Pak Anton, ada komentar, silakan. Ya, saya rasa betul sekali yang disampaikan Pak Zainuddin, nggak perlu khawatir Pak, sudah mengusul ya berarti Pak Iksan ya? Ya, Pak. Sedang mengusulkan ya, artinya sedang proses yang sekarang ini kan. Ya, saya rasa tidak ada masalah. Ya paling kurang sedikit di keberkalaan, kalau di tempat yang lainnya yang menutup nanti poinnya ke situ. Nggak perlu khawatir, tinggal banyak doa aja sekarang. Tidak ada lagi yang masuknya. Ya betul. Ya. Silakan Pak. Ya doa ya, makasih Pak Anton, doa Pak Iksan ya. Nah, sambil kasih tahu tuh apa asesor kan udah kenal banyak nih asesor di sini ya. Jurnalnya Hunafa. Nah, gitu aja kan, silaturahim lah. Kan masih banyak syafaat para asesor. Nah, baik, terima kasih Pak Iksan. Ada lagi terjawab nggak pertanyaannya? Ya, makasih Pak. Ada yang lain? Pak Egi Sukma, silakan. Kalau ada. Dari mana nih Pak Egi Sukma ini? Atau Ibu Nurjana? Dari Kans Filosofi ya Pak. Kans Filosofi. Ada pertanyaan? Ya. Udah mantap nih. Enggak Pak, soalnya jurnal kami memang mati sejak 2016 Pak. Terus? Sekarang baru mulai saya hidupkan lagi. Saya juga baru 2 bulan jadi editor in chief-nya. Selamat. Jadi kami masih, ucapkan selamat. Ya. Selamat bergabung menjadi original. Ya? Welcome to the original life. Pak. Welcome to the original life. Tapi mungkin jadi itu aman kalau ya, artinya pengiriman berarti otomatis kita harus memenuhi utang dulu ya Pak. Maksudnya gimana? Coba diperjelas. Kan lumayan utangnya Pak. Karena kan kita 2016 terakhir itu jurnal aktif sampai volume 1 di bulan Juni, tetapi bulan Desembernya kemudian jurnal vakum dan kami sebagai pengurus baru berusaha untuk menghidupkan kembali. Otomatis berarti kami harus memenuhi utang yang sekitar dari tahun 2016 sampai 2020 ini berarti ya Pak. Nah, begini. Jadi kalau Bapak mau, kalau selama ini terbit ada barangnya,
tapi tidak diupload, ya, tidak diterbitkan di online, berarti itu boleh di online, diupload semua. Barangnya kan ada kan? Tuh. Tapi kalau tidak ada, Pak Egy nggak usah ngada-ngada. Jadi langsung saja terbit di 2020 ini, nomornya Juni sama Desember. Ya, Pak. Ya, terbit di Desember ini, volumenya langsung. Dulu terakhir Boleh. volume berapa yang mati? Volume berapa? Volume terakhir? Volume 6 nomor 1. Tahun 2016. 2016. Ya? Betul, Pak. Ya, jadi langsung masuk sekarang ya, volume 6 nomor 2 Desember 2020. Apa nanti yang kosongnya itu, yang bolongnya itu diceritakan di jurnal history. Nah, gitu. Kalau nggak ada barangnya, masa Bapak Egy Sukma yang hutang warisan, nggak ada dalam Islam hutang warisan, ya. Lalu Pak Egy suruh ngumpulkan lagi, lumayan 4 tahun. artikel sebanyak 40 artikel. Ya, 5 tahun diisi semua, mampus tuh. Jadi nggak begitu, nggak boleh. Ya, jadi Pak Egy langsung saja siapkan nomornya, nomor 2. Volume 6 nomor 2 terbit di Desember 2020. Yang bolong-bolong tadi tinggalin, diceritakan di jurnal history bahwa selama sekian tidak terjadi ini, terbit ini, ya dah. Itu dia. Jadi nggak usah diutang banyak segitu, kecuali memang terbit tapi tidak dikelola di online, barangnya ada. Pak Egy tinggal ngupload, quick submit, ya kan? Kalau nggak ada barangnya terus ngutang lagi segitu, ya mampus lah Pak Egy, janganlah. Nanti betul-betul gila nanti, bukan. Nah, silakan Pak Anton, mungkin ada komentar, silakan Pak Anton. Iya, ya ini problem yang susah ya kalau sampai misalnya harus memenuhi yang tidak ada dokumennya. Jadi ya betul tadi, yang paling penting nanti dicantumkan di jurnal historinya, Pak. Jadi nanti siapapun yang berkunjung ke jurnal Bapak bisa mengetahui kondisi yang memang real dihadapi. Kecuali sekali lagi seperti dikatakan Pak Zainuddin tadi, ada dokumennya ya, bisa di quick submit ke OJS-nya, jadi itu bisa menutupi yang bolong-bolong. Tapi kalau dokumennya tidak ada ya nggak usah dikatakan, Pak. Jadi let's go be bygone, ikut fata ma fata. Ya sudah berlalu ya biarlah berlalu. Kalau dokumennya nggak ada, mau itu tadi betul-betul ya bukan original lagi, tapi original kuadrat. Ya gitu Pak Zainuddin. Baik, terima kasih Pak Anton. Begitu ya Pak Egy ya. Kita menyambut baik Pak Egy untuk masuk dalam grup editor jurnal original, tapi jangan gila betul-betulan gitu ya. Jadi oleh karena itu lanjutkan yang sudah ada. Jadi kami senang dapat kawan original, tapi kalau yang gila beneran ya susah juga kami ya. Baik, ini tinggal beberapa menit lagi saya kira, dan kita kasih kesempatan satu lagi, atau mungkin Pak Anton ada pesan-pesan akhir mungkin, karena tadi ada yang perlu disampaikan di poin ini. Kami persilakan Pak Anton mengisi menit-menit terakhir ini. Silakan Pak Anton. Ya, biasanya memang saya kembali tadi ada yang ya curhat atau apalah namanya, menanyakan tentang keberadaan editor, reviewer. Memang kondisi ideal yang seperti alur kita harapkan itu belum tentu akan kita dapatkan. Ya, maksudnya idealnya editor yang tim kita itu bekerja, ternyata setelah kita serahkan tidak bekerja. Akhirnya kita berjalan berdua atau bertiga, itu hal yang wajar. Kemudian ada reviewer yang sudah punya komitmen, ternyata waktu kita kasih sampai berkali-kali kita ingatkan tidak disentuh sama sekali, itu juga wajar. Nah, kewajaran itu jangan membuat kita semua putus asa ya. Kalau kita mundur saja karena gara-gara tidak ada yang ideal tadi itu tidak tercapai, tidak terwujud ya, itu ya tambah hancur lagi, udah nanti nggak terpilih lagi ketika kita sudah hancur dikasih ke orang, kan itu memberikan beban masalah ke orang lain.
Jadi itu saya rasa memang semangat ini yang perlu dijaga dan tentu harus sama-sama kita pahami bahwa masalah yang sama itu juga Bapak Ibu tidak sendiri, ya semuanya juga pasti menghadapi hal yang sama, yang dengan editor, dengan penulis, dengan reviewer, itulah fakta-fakta yang memang saya rasa dihadapi semua pengelola jurnal. Mungkin itu saja Pak Zainuddin. Pak Mahrus tadi ada itu, mungkin ada yang mau disampaikan. Ya Pak Kiai Mahrus, monggo Pak Kiai. Pak Kiai ini lagi rapat. Yang lainnya ada nggak? Pak Iwan atau ada nggak? Tadi Pak Kasubdit tadi pertama kali. Oh, yang pagi ya, yang pagi-pagi. Ya, enggak, waktu buka di sesi ini juga, tapi waktu awal membuka beliau. Oh, iya kan memang kayaknya tugasnya dia untuk di kelas ini. Untuk memantau maksudnya. Mungkin ada yang mau disampaikan. Ya, gini. Nggak, saya mau ngecek aja kalau masih ada orang dari Subdi ya biar tugasnya, karena saya tugasnya nanti sore sampai malam. Siap. Di kelas ini juga aja. Gini, tadi saya mendengar ya dari Pak Anton, katanya masih ada keluhan teman-teman yang yang tidak ideal. Saya tidak tahu ya pengalaman masing-masing pengelola jurnal kan memang beda-beda ya. Ada yang ideal, ada yang mungkin baru memulai tapi sudah putus asa atau kok begini dan seterusnya. Saya kira ini pentingnya kita kumpul ya, pentingnya kita ada grup, ada kalau rumah jurnal di masing-masing kampus itu jalan, sebenarnya itu kan tempat untuk saling berkomunikasi. Keluhan-keluhan itu dikumpulkan di situ. Yang saya masih dampingi itu di IAIN Cirebon. IAIN Cirebon ada yang gabung di sini nggak? Kayaknya enggak ada. Enggak, di kelas yang pertama ya? Ya. Oh, di JIB dia, di JIB. Ada di JIB. Nah, itu memang yang awal-awal banyak sekali ngeluh karena OJS, karena server, macam-macam ya. Kalau udah urusannya server memang itu berat. Cuma ada dulu DOA itu sempat saya talangi. Saya bilang, ya harus diganti pakai uang kita dulu, nggak usah pakai uang kampus gitu. Dulu saya masih bisa seperti itu ya ketika saya masih di IAIN, ketika dampingi langsung maksudnya. Kalau sekarang kan dampinginya kan tidak langsung. Nah, bagi teman-teman yang belum terbiasa dengan situasi seperti ini, memang ini bukan situasi ideal. Seperti kata Pak Anton, ini biasa saja sebenarnya. Biasa itu artinya sesuatu yang tidak biasa dijadikan biasa, gitu loh. Jangan sampai yang begini ini lalu kemudian membuat kita patah semangat. Kita harus percaya bahwa kalau jurnal kita baik, entah kapan, itu orang pasti akan nyembah-nyembah ke kita. Nyembah-nyembah itu bahasa paling kasar ya, tapi paling halusnya adalah mereka akan butuh kita, akan ngejar-ngejar. Itu sudah di mana-mana terbukti. Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kalau sekarang kan mungkin kita pakai ini rakit-rakit dulu, berenang-renang kemudian, kira-kira gitu. Jadi kalau sekarang itu ya memang ya mau pimpinan mendukung mau tidak, kalau teman-teman di pengelola jurnal sudah sepakat ya jalan aja. Pimpinan itu nanti akan mengikuti kita setelah kita berhasil. Itu hampir semua pimpinan kayaknya kayak gitu di mana-mana. Nggak cuma di jurnal sebenarnya, termasuk ketika saya jadi kepala perpustakaan juga begitu. Nggak percaya kalau saya jadi kepala perpustakaan bisa baik dan benar gitu. Saya bilang saya nggak butuh uang sepeser pun dari perpustakaan untuk membangkitkan perpustakaan ini. Jadi uang denda perpustakaan itu saya hilangkan, jadi 0 rupiah. Buku orang denda itu saya kasih 0 rupiah untuk membuktikan bahwa saya memang tidak mau membuat ini jadi masalah. Karena konflik interest itu yang harus saya hindari. Banyak hal yang terkait dengan konflik interest itu yang saya hindari. Ini kan uangnya nggak seberapa, tapi kan fitnahnya banyak. Denda perpustakaan itu kan dendanya paling hanya satu telat mungkin 500 atau berapa gitu ya. Kadang-kadang 200, ya sangat tergantung kebijakan masing-masing. Ya harus kalau dikalikan banyak Pak, kalikan sebanyak-banyak itu paling berapa? Itu nggak cukup untuk membiayai ini dan lain-lain. Sudah begitu harus dilaporkan ke rektorat.
Daripada saya capek-capek ngurusi barang yang kecil dan tidak jelas itu, ya saya hilangkan aja Rp0. Akhirnya saya ganti sanksi edukasi, misalnya yang terlambat ya harus ikut bantu beresi buku, misalnya macam-macam. Ada yang pakai turun bantu repositori, ada yang bantu menempatkan ke buku lagi, shelving dan seterusnya, macam-macam itu yang saya pakai. Nah dari situ baru pimpinan baru tahu, oh ternyata harus saya nggak butuh duit kan, bisa jalan perpustakaan. Nah tahun berikutnya baru dikasih uang banyak sekali, mulai dari workshop, mulai dari banyak sekali, sampai karena kebetulan karena tahun berikutnya kan saya diangkat ke Jakarta, uang itu nggak bisa digunakan karena nggak ada yang bisa melaksanakan. Saya kan buat anggaran yang cukup besar, misalkan workshop perpustakaan se-Jawa dan Madura sebelum yang regional lah, sebelum ke nasional dan internasional. Workshop perpustakaan aja, pengembangan perpustakaan dan macam-macam. Nah itu artinya apa? Pimpinan itu baru percaya itu setelah ada bukti. Saya kan hampir 2 tahun saya mungkin nggak nunggu duit dari dari RKKL. Ya saya pakaiin aja, misalkan saya penerbit untuk bazar. Saya banyak sekali melakukan kerjasama dengan perpustakaan nasional, juga mengundang tokoh nasional, ini macam-macam. Tapi saya nggak mengeluarkan uang sebesar itu, bahkan mulai dapat duit dari perpusnas. Itu yang dipakai untuk perpustakaan. Dan saya secara pribadi saya tidak pernah mengolah uang. Jadi uang ada saya kasihkan ke bendahara, saya kasihkan ke staff gitu. Jadi memang trust, yang penting itu trust dulu. Gitu. Menurut saya ya, kalau sudah ada trust, kemudian ini ya baru orang akan mendukung kita. Itu termasuk reviewer, penulis yang membuat di jurnal yang membuat kita mangkalkan, lalu ketika kita minta tulisan Sinta berapa, gratis apa belum, itu menyakitkan sekali. Orang kayak gini kan sombongnya naudzubillah itu. Penulis yang sombongnya ciri-cirinya seperti itu sebenarnya. Belum tentu bagus sebenarnya artikelnya. Tapi kan pertanyaannya kan Sinta berapa, itu kan menyakitkan sekali. Oh kita terus saja belum tentang Sinta. Kalau kita maksudnya kan kalau ada tulisan yang kamu, tapi saya kalau udah begitu langsung udah enggak mas, gak usah, kita nggak butuh tulisan, langsung gitu aja. Oh gitu, ya daripada kamu nanya kayak gitu, dan saya jawab pada bukan terakhir gimana? Bapak nggak apa-apa, ya, silakan sini. Nah, dulu yang saya lakukan itu, saya juga kelola jurnal ya. Dulu waktu di KBIN itu, yang saya lakukan adalah tukar menukar artikel saya, misalkan saya punya nulis, saya kasih ke jurnal yang saya minta, misalkan saya minta ke Jember gitu, saya minta tulisan kamu yang dulu ini, bisa nggak? Tapi saya juga butuh, oke kita tukar artikel aja. Jadi dalam itu yang membuat kepegawaian nggak percaya kalau 1 tahun itu tulisan saya itu ada 3 jurnal. Sebenarnya hanya soal itu aja, karena saya butuh tulisan dari luar kampus saya gitu. Misalkan saya Jember, kemudian ada yang dari Surakarta, ada yang dari Kudus, ada yang dari mana waktu itu ya tahun 2004 2005 lah saya ngelola itu. Saya terakhir ngelola itu 2006 karena setelah itu saya jadi kepala unit penelitiannya. Penelitiannya di sana ya di P3M. Jadi ya memang kita harus ya nggak bisa kita kemudian menyalahkan orang itu. Ya boleh mengeluh boleh tentu ya, tapi ya yang penting buktikan dulu bahwa kita bisa melakukan sesuatu. Nah itu loh. Jangan sampai kita banyak mengeluh kepada orang lain tapi kita sendiri nggak bisa membuktikan apa-apa. Itu yang menurut saya mungkin sesuai dengan ayat kaburo maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Jadi ya kita ini banyak mengeluh tapi sebenarnya kita nggak melakukan apa-apa. Ya mending keluhan itu kita disimpan tapi kita banyak melakukan. Saya kira itu saja. Jadi kalau misalkan al-ujru bi qadri amalihim gitu ya. Pahala itu ya sangat tergantung dengan kita, pekerjaan kita, atau al-ujru bi qadri uqulihim misalnya sangat tergantung dengan kontribusi pemikiran kita ya di situ. Saya kira itu mungkin kalau di akreditasi sebenarnya keluhan ini nggak cuma di kelas ini ya, di kelas CIB juga masih sama. Gitu. Tapi ya saya kira memang penting kumpul-kumpul begini sebenarnya untuk kalau orang Jawa bilang mudoroso, untuk membeberkan problem yang ada dalam dirinya, karena untuk menguatkan, untuk memperbaiki dan untuk memperkuat. Saya kira itu Pak Jai. Kalau soal yang sifatnya teknis tadi yang itu saya kira itu biar Pak Jai dan kawan-kawan lah. Saja. Ya, terima kasih Pak Kiai Kasih Mahrus yang terima kasih. Alhamdulillah pencerahannya tadi ya Bapak Ibu sekalian. Ini masih stay di sini 29 orang, sudah ada yang pergi tadi. Jadi hari ini kita cukup sampai di sini dan kita lanjut hari Jumat
ya, hari Jumat kita akan lihat analisis dan simpulan. Jadi analisis dan simpulan. Kita lihat nanti, kita buka bedah jurnal-jurnal yang belum. Tadi kan baru beberapa, 4 atau 5 tadi ya. Saya kira itu dari kami, saya dan Pak Anton, ucapkan terima kasih atas semangat Bapak Ibu sekalian. Dan kepada Pak Kasih, terima kasih atas kesempatan dan pencerahannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, silakan ya. Kita live dulu ya. Mbak Hesti ya. Mbak Esti. Silakan Mbak Esti. Kalau memang ini atau ditutup langsung biasanya ya. Bisa langsung ditutup aja Pak. Oke, siap. Ya, silakan.